Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Langsung kita membahas tentang al-mubtada wal khobar. Pembahasan yang pertama tentang mubtada. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu mubtada. Ya kan? Sini al-mubtada wal khobaru. Ar-ruknul awwalu al-mubtada'u. Ta'riful mubtada'i. Definisi mubtada itu ismun sharihun au bimanzilatihi mujarradun anil awamil lafziyati au bimanzilatihi mukhbarun anhu au wasfun rafi'un limuktafin bihi anil khobari. Nah, yang perlu teman-teman ketahui mubtada itu apa? Yaitu isim sorry, ya kan? Isim yang sorry, ya kan? Berarti mengeluarkan isim yang muawal bisori, gitu. Yang muawal bisori itu gimana? Muawal bisori itu yang dia itu bisa ditakwilkan dengan bentuk masdarnya. Berarti kita nggak membahas itu, kita hanya membahas isim yang sorry, gitu ya kan? Berarti tidak ada pentakwilan. Ya, seperti biasa isim-isim tanpa ada pentakwilan, jangan kayak misalnya eh, kitabun atau ada isim domir dan lainnya banyak. Oke, mujarrodun anil awamil lafziyah, yang mana sepi dari amil lafat, ya kan? Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, amil itu berarti yang menyebabkan setelahnya itu menjadi mansub, entah dia menjadi marfu atau dia menjadi majrur dan lain sebagainya. Itu berarti tidak ada amil lafat. Amil lafat itu gimana? Contohnya kayak amil nasob, ya kan? Yang menasobkan setelahnya, ya kan? Kayak contohnya an nawasib yang ada di fiil. Contohnya kayak an, ya kan? An, contohnya uridu an atakal lama misalnya gitu ya kan. Berarti an di situ menjadi amil yang menyebabkan fiil setelahnya itu menjadi nasob, ya kan, atau menjadi mansub gitu ya. Berarti an atakal lama yang tadinya dia marfu menjadi mansub gitu. Nah, mubtada itu dia sepi dari amil ya, yang sepi dari amil lafat gitu. Amil lafat. Nah, berarti yang menyebabkan kan mubtada itu kan dia marfu gitu ya kan, marfu yang menyebabkan dia marfu apa amilnya, amilnya maknawi, berarti tidak dari amil yang lafzi gitu ya, yang nggak nampak. Nah, lafzi itu biasanya dia yang nampak. Terus mukhbarun anhu artinya dia yang di kan setelah mubtada, adanya mubtada itu selalu dia berpasangan dengan khobar, artinya yang dikhobarkan, simpelnya seperti itu, yang dikhobarkan. Ya, misalnya Muhammad Zaidun qaimun misalnya kan, Zaid itu berdiri, Zaid itu berdiri, berarti uh, khobarnya apa yang ingin diberikan informasinya adalah
berdirinya si Zaid. Yang dikhabarkan, yang diberi informasi siapa sih? Zaid. Nah, itu namanya mukhbarun anhu au wasfun rafiun li muktafin bi anil khabar. Dah. Simpelnya seperti itu, mubtada, tarif dari mubtada. Oke, itu setelahnya penjelasan aja apa itu isim sorry segala macam sudah dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya ini pembahasan selanjutnya kita kita lanjut dulu. Langsung kita ke sini. Al-qaulu fi rafi'il mubtada'i wal khobari. Siapa yang merofakan mubtada dan khobar, ya kan? Yaqulu Ibnu Malik wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadza ka raf'u khobarin bil mubtada. Tuh, yang merofakkan mubtada itu adalah ibtida atau amil amil maknawi yang namanya adalah al-ibtida. Terus eh, yang merofakkan khobar itu adalah si mubtada gitu. Kalau nazarna ila qauli Ibnu Malik najidu annahu yadhhabu madhhaba sibawaihin wa jumhuril basriyina haitsu yarawna anna al-mubtada'a marfu'un bil ibtida wa anna al-khabara marfu'un bil mubtada wa alaihi fal amilu fil mubtada'i ma'nawiyyun wa huwa kaunul ismi mujarradan anil awamil lafziyati ghairi zaidati wa ma asbaha. Oke, ini udah jelaskan yang tadi, bahwasanya amilnya yang menyebabkan si mubtada ini, menyebabkan si Zaid ini menjadi marfu, ya kan? Zaidun imun, yang menyebabkan dia menjadi marfu adalah amil maknawi, yaitu berupa apa? Alif tidak. Sedangkan yang menjadikan imun itu menjadi marfu, imun mun itu, ya kan? Itu adalah yang menyebabkan adalah mubtadanya gitu. Berarti amilnya mubtada itu maknawi, sedangkan amilnya khobar itu lafzi. Di sini jelasin lagi tuh. Wal amilu fil khobari lafziyun wa huwa al mubtada. Yang menjadikan khobar itu marfu adalah si mubtada itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di selanjutnya di uqul khobari syibah jumlatin. Ya kan? Khobarnya berupa syibul jumlah. Nah, oke. Sebelumnya khobar itu ada macam-macam. Ada yang berupa mufrad, ada yang jumlah, dan ada yang syibul jumlah. Contohnya yang mufrad kayak tadi Zaidun imun. Sedangkan yang jumlah itu ada misalnya, yang jumlah itu ada yang jumlah ismiyah, ada juga yang jumlah fi'liyah. Contohnya yang jumlah fi'liyah. Yang jumlah fi'liyah contohnya Zaidun yakumu, itu ya kan, Zaidun yakumu. Zaidun di situ sebagai mubtadaun marfu'un, ya kan, mubtadaun marfu'un bil ibtida'i wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Sedangkan yaqulunya di situ kita i'raban sebagaimana fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafihi, ya kan, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafihi
wa dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa khobarul mubtada. Nah, sedangkan contohnya yang khobarnya itu berupa jumlah itu Zaidun uh, yang berupa jumlah itu contohnya yang berupa jumlah ismiyah. Contohnya gimana? Contohnya Zaidun. Oh, di sini jelasin. Amal jumlah tu faqat takunu hiya dzatul mubtadi fil mana awal. Contohnya nih, eh contoh simpelnya, oke. Zaidun abuhu qaimun. Misalnya gitu ya kan. Zaidun abuhu qaimun. Nah, yang di jumlah itu dia membutuhkan ini terhubung kepada mubtadanya gitu. Nah, sedangkan yang syibul jumlah ya kan, wuku'ul khobari shibha jumlatin yuqsadu bisibhil jumlati az-zorfu wal jaru wal majuru. Nah, yang dimasukkan simbol jumlah di sini apa? Zorof dan jar majrur. Wa yaqa'ani khobaron idza hasala bidzikrihima faidatan. Ya kan? Menjadi khobar jika dengan penyebutannya itu menghasilkan faidah. Nahwu qaulihi ta'ala alhamdulillahi. Contohnya alhamdulillahi. Nah, lillahinya di situ kan berupa syibhul jumlah, ya kan? Syibhul jumlah yang terdiri dari jar dan majrurnya. Terus warrokbu asfala minkum, gitu ya kan? Warrokbu asfala minkum. Wa fi kauni zorfi, ya kan? Wa fi kauni zorfi awil jari wal majruri khobaron aktsaru min ra'yin. Nah, zorof dan jar majrur menjadi khobar itu ada beberapa pendapat. Ar-ra'yul awal, pendapat yang pertama, al-khobaru huwa zorfu nafsuhu, wa huwal jaru wal majruru nafsuhu. Ar-ra'yu tsani al-khobaru huwa ma ta'allaqu bihi zorfu awil jaru wal majruru, wa taqdiruhu kainun aw mustaqirrun. Oke, pendapat yang pertama, ada yang bilang bahwasanya khobarnya ketika berbentuk sibul jumlah, itu bahwasanya jar majrur itu sendiri. Kayak contohnya alhamdulillahi gitu ya kan. Atau contoh simpelnya Zaidun fiddari misalnya. Fiddari. Zaidun fiddari. Nah, katanya fiddari di situ ya fi yang berupa huruf jer dan adar yang menjadi isi majurnya itu dia yang menjadi khobarnya. Itu pendapat yang pertama, gitu ya kan? Tapi pendapat yang kedua bahwasanya eh, Zaidun fiddari itu bukan jer majurnya, bukan fiddarinya menjadi khobar, akan tetapi ada sesuatu yang dihilangkan, gitu ya kan? Ada sesuatu yang dihilangkan. Yaitu apa? Ada sesuatu yang dihilangkan, yaitu berupa takdirannya gimana? Kainun atau mustakirun. Itu berarti sebenarnya khobar yang sebenarnya adalah mustakirun atau kainun. Berarti Zaidun sebenarnya khobarnya mustakirun fiddari. Aslinya Zaidun mustakirun fiddari atau Zaidun kainun fiddari. Oke. Pendapat yang ketiga, al-khabarul ladzi huwa majmu'uz dzarfi ma'a muta'alliqihi awil jari wal majrur awil jari wal majrur ma'a muta'alliqihi. Tapi pendapat yang ketiga apa? Khabarnya adalah majmu'uz dzarfi ma'a muta'alliqihi. Eh, jadi keseluruhan, ya kan? Keseluruhan
keseluruhan dari zorofnya gitu ya kan, keseluruhan zorofnya, sekumpulan zorof atau dari jar majurnya fi fiddari tadi fiddari ya itu kan aslinya katanya apa Zaidun mustaqirun fiddari keseluruhannya itu adalah berupa um, maaf Zaidun fiddarinya itu secara keseluruhan ya kan jar majurnya tanpa memandang satu persatunya tanpa memandang fee-nya beda sendiri adarnya juga beda sendiri itu merupakan khobar daripada mubtadanya berarti khobar daripada Zaid gitu. Oke, itu yang perlu diketahui tadi. Terus al-ibtida'u bin nakirah. Oke, perlu diketahui teman-teman bahwasanya mubtada itu dia selalu selalu apa? Selalu tarif atau selalu mubtada itu dia selalu tarif atau selalu ma'rifat gitu ya kan. Sedangkan ada beberapa keadaan dibolehkannya mubtada itu dengan nakiroh gitu ya kan. Kemarin pembahasan nakiroh sama ma'rifat sudah kita lewati. Silahkan diulangi lagi gitu ya. Terus al aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Nah, itu dijelasin. Hukum asalnya mubtada itu harus berupa ma'rifat. Fal qaidatul ma'rufatu indal arabi ada mujawazil ibtida'i bin nakirah. Kaidah yang masyhurnya ya kan, yang masyhurnya dari orang Arab itu bahwasanya nggak boleh mubtada itu menggunakan nakirah. Wa dzalika li annal mubtada mahkumun alaihi bil khabari. Itu alasannya kenapa? Karena mubtada itu sesuatu yang dihukumi daripada khobarnya, ya kan? Wal mahkumu alaihi la budda an yakuna ma'luman. Sedangkan sesuatu yang dihukumi tersebut haruslah berupa sesuatu yang maklum, yang diketahui. Idla yasugul hukmu alal majhuli karena hukum itu tidak bisa disandarkan kepada sesuatu yang majhul, kepada sesuatu yang tidak diketahui, gitu ya kan? Kayak misalnya sesuatu ini besar gitu ya kan dikatakan sesuatu ini besar sesuatu apa sesuatu yang mana itu yang besar nggak bisa kita menghukumi besar kepada sesuatu yang tidak diketahui lidzalika wajib an yakuna al-mubtada'u ma'rifatan hatta yakuna ma'luman maka dari itu wajib mubtada itu harus berupa ma'rifat supaya apa hatta yakuna ma'luman supaya dapat diketahui gitu ya kan haitsu innal hukma 'alal majhuli la yufidu lihadza lam taqa'in nakiratu mubtada'an illa idza hasalat fa'idatan wa takunul fa'idatu bimusawwigin minal musawwighatil ati dzikruha. Oke, haitsu innal hukma 'alal majhuli la yufid ya kan penghukuman terhadap sesuatu yang tidak diketahui atau yang majhul itu tidak la yufid, tidak memberikan faidah. Lihada la taqwa'un nakiratu mubtada'an. Maka dari itu nakirah itu sesuatu yang apa namanya majhul tadi itu tidak bisa menjadi mubtada illa idza hasalat faidatan. Kecuali jika nakirah itu ya kan mubtada yang berupa nakirah itu memberikan faidah maka boleh watakunul faidatu maka boleh menjadi mubtada nakirahnya yang memberikan faedah boleh menjadi mubtada wa takunul faidatu bimusawwigin minal musawwighatil ati dzikruha ada beberapa bentuknya ya kan dibentuk dari apa nakirah yang berfaedah tersebut ya kan oke langsung. Oke, yang pertama apa aja musawwigotnya kita katakan apa nakiroh yang faidah di sini yang memberikan faidah itu namanya musawwigot al ibtida. Pertama taqaddamal khabaru 'alaiha wa huwa dzarfun au jarun wa majrun. Yang pertama eh, khobarnya itu didahulukan, khobar yang berupa syibul jumlah gitu ya kan. Jadi dia katakan wa huwa dzarfun au jarun wa majrurun.
Contohnya fiddari rojulun, gitu ya kan? Nahu fiddari rojulun. Rojulun di sini kita ketahui rojulun di sini nakiroh, gitu ya kan? Karena rojulun di sini eh, kita tidak mengetahui siapa. Rojulun bisa masuk ke semua orang. Bisa masuk ke Zaid, bisa masuk ke Amr. Amr dikatakan rojul, Zaid juga dikatakan rojul. Kecuali kita tambahkan alif lam atau al untuk memarifatkan isim nakiro tersebut. Berarti kita tentukan misalnya ar-rojulu, ya maka di situ sudah menjadi marifat. Udah lewatlah kemarin kita penjelasan tentang nakiro dan marifat. Intinya fidari rojulun, ya kan? Ketika khobarnya didahulukan daripada mubtadanya. Berarti fidari di sini menjadi khobar muqaddam namanya. Berarti ya kan? Fidari fi-nya berarti harfu jarin marfu wa harfu jarin mabniun ala sukuni, ya kan. Terus adarnya apa? Ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Terus wasyibhu jumlatin min jarin wa majrurin, gitu ya kan. Min jarin wa majrurin fi mahalli raf'in khobarun muqaddam, gitu. Kita mengiarabkannya seperti itu, khobarun muqaddam. Kemudian rojulunnya apa? Ya kan? Itu khobarun muqaddam kalau misalnya kita menggunakan mazhab yang pertama tadi, pendapat yang pertama tanpa mentakdirkan mustakirun. Kalau mentakdirkan mustakirun gimana? Wasyib wal jar wa majruru. Wasyibu jumlatin min jarin wa majrurin fi min jarin wa majurin muta'alliqun bimahzufin, ya kan, muta'alliqun bimahzufin takdiruhu mustaqirrun wa huwa khobarun muqaddam. Nah, rojulunnya berarti mubtadaun marfuun seperti biasa. Mubtadaun muakhkharun marfuun wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, langsung yang kedua, an yataqaddama ala nakirati istifhamun. Kalau apa namanya, sebelum nakiro, sebelum isim nakiro tersebut didahului dengan istifham, gitu ya kan. Contohnya ailahun ma'allah, ya kan. Atau contoh lainnya wahal fatan fikum, ya kan. Fatan di situ, ya kan. Fatan di situ dia nakiro, tapi sebelumnya didahului dengan istifham, ya kan. Maka hal fatan fikum itu boleh, ya kan, mubtadanya berupa nakiro, gitu ya kan, dengan syarat tadi apa, harus didahulukan dengan istifham. Oke. Terus yang ketiga, an yataqaddama 'alaiha nafyun. An yataqaddama 'alaiha nafyun, didahului dengan nafi, ya kan, yang menafikan. Ya, contohnya ma khillun lana. Aslinya khillun lana, tapi didahulukan dengan nafi, ya kan. Ada tuh nafi. Ma khillun lana. Oke. Yang keempat, antu sofa wasifatu mazkuratun, ya kan, disifati, nakirohnya disifati. Nah, ini juga disebut dengan apa namanya, an nakiro al mausufah, an nakiro al mausufah. Rojulun minal kiromi ingdana, gitu, ya kan. Wasifatu mazkuratun au muqaddaratun. Ya, contohnya yang mazkuratun sifatnya disebutin rojulun minal kiromi, ya kan. Rojulun minal kiromi, laki-laki yang apa namanya, dari laki-laki yang termasuk orang-orang mulia itu ingdana, gitu ya kan, berada di sisi kami. Au muqaddaratun, atau sifatnya muqaddarah, gitu ya kan. Wa ta'ifatun qad ahammat anfusuhum, gitu ya kan. Wa ta'ifatun qad ahammat anfusuhum. Oke, gitu. Yang kelima, antakuna amilatan amal al fi'li.
kal hadits syarif amrun bima'rufin shadaqatun wa nahyun an munkarin shadaqatun. Oke, dia beramal atau bekerja sebagaimana pekerjaannya si fiil, pekerjaannya fiil. Faqad takunu nakiratu amilatar raf'i. Faqad takunu an-nakiratu amilatar raf'i. Kanahu qaulika durbun az-zaidani hasanun. Nah, jadi nakirohnya itu, isim nakirohnya itu dia beramal seperti fiil, ya kan? Beramal seperti fiil. Yang pertama, nakiroh itu terkadang dia beramal merofakkan setelahnya. Kayak contohnya dorbun, ya kan? Dorbun az-zaidani hasanun, ya kan? Dorbun atau dorbun, ya benar. Dorbun az-zaidani hasanun, gitu ya kan? Bitanwini dorbun li'annahu masdarun wa huwa mubtadaun. Oke. Nah, perlu diketahui dorbun di sini berupa masdar. Masdar juga dia apa namanya? Nah, dorbun az-zaidani hasanun. Dia bisa merupakan az-zaidani yang setelahnya, ya kan? Yang merupakan az-zaidani setelahnya. Ya, perlu diketahui bahwasanya masdar itu juga menyimpan makna fiil gitu ya. Terus maka az-zaidani di situ menjadi fa'il dari masdar dorbun. Nah, hasanunnya menjadi khobar daripada mubtadanya yaitu dorbun gitu. Terus yang keenam, atangkuna mudhofatan, diidofatkan. Isim nakirahnya diidofahkan, maka dia bisa menjadi apa tadi namanya? Bisa menjadi mubtada. Ya kan antakuna mudhofatan nahu amalun, contohnya khamsu sholawatin gitu ya kan. Kata bahunnallahu fil yaumi wal lailati. Khamsu sholawatin. Ya kan? Itu khamsunya menjadi mudhof, sholawat ini menjadi mudhof ilaih. Nah, ketika dimudhofkan seperti itu, diidofahkan seperti itu, maka boleh menjadi mubtada. Kan aslinya khamsunya saja itu kan dia nakiroh. Oke, yang ketujuh, antakuna syaraton nahu man yakum akum ma'ahu. Man yakum akum ma'ahu. Harus yang ketujuh dia harus berupa syarat man yakum akum ma'ahu. Maka didahului dengan adatus syarti, ya kan? Man di situ yang menjadi adat syaratnya. Man yakum akum ma'ahu. Oke, aslinya kan yakumu akumu gitu ya kan? Tapi uh, harus didahului dengan harus berupa syarat jumlah syartiyah. Antakuna jawaban nahu an yuqala man indaka fatakulu rojulun. Menjadi jawab daripada soal gitu ya kan. Contohnya ada seseorang yang bertanya, man indaka siapa yang bersamamu? Terus si B, ya kan, si A nanya, man indaka siapa yang bersamamu? Si B jawab fulan, gitu ya kan, fulan. Nah, fulan itu saja kan tidak bisa disebut kalam, akan tetapi di situ sebenarnya mentakdirkan adanya ingdi gitu. Nah, rojulun ingdi. Nah, kita mengatakan apa namanya? Menggunakan nakiroh rojulun di situ boleh karena apa? Berfaedah. Ketika ditanya man indak, berfaedahnya karena apa? Karena apa namanya? Memberikan suatu jawaban dari yang sebelumnya sudah jelas gitu ya kan, atau man ama maka rojulun atau fulanun tuh, kayak antakuna amatan nahu kullun yamutu, ya kan, harus apa namanya, berupa yang umum, sesuatu yang umum gitu. Contohnya kullun yamutu gitu ya kan. Kullun di sini kan umum. Kullun di sini umum, ya kan?
dijelaskan setelahnya yamutu meninggal, maka apa namanya ketika dikatakan kulun sudah mafhum dapat diketahui bahwasanya kulun di sini maksudnya adalah kullu insanin yamut atau kullu setiap sesuatu yang hidup itu akan mati. Itu yang ke 10 an yuqsada biha at-tanwi'u ka qouli syair. Kita lanjut dulu yang nomor 10. Oke, an yurada biha al haqiqatu, ya kan yang diinginkan adalah hakikat. Apa? Rojulun khairun minam ro'atin. Ini kan sesuatu yang hakikat karena sesuatu yang real gitu loh. Real terjadi karena di Al-Qur'an dikatakan seperti itu. Rojulun khairun minam ro'atin. Meskipun kalau kita bahas secara panjang lagi ada banyak penjelasannya, tapi intinya ini di Al-Quran juga ada nasnya gitu ya kan. An yurada biha al haqiqatu rajulun khairan min imra'atin. Oke. An yakuna wuqu'u dzalika linnakirati min khawariqil adat. Oke. Ini banyak banget ini yang apa namanya tentang apa namanya mubtada yang berupa nakiroh gitu ya. Mungkin bisa dibaca masing-masing dan dibaca oleh teman-teman. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan tentang yang ini nakiroh apa mubtada yang berupa nakirah atau musawigotul ibtida. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian. Nanti pertemuan selanjutnya kita masuk khobar sekaligus kita masuk ke sorof karena udah selesai di sini nahunya. Uh, Hadza wallahu taala alam bisawab. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun.